Halo teman-teman semua. Selamat datang dalam video panjang membacakan dan meringkas buku klasik politik yang sangat terkenal. The Prince, karya Niccolo Machiavelli. Buku ini bukan sekadar karya sastra, tapi juga buku filsafat politik yang mengguncang dunia selama berabad-abad. Saya akan membacakan dan meringkasnya dalam bahasa Indonesia. Dimulai dari Bab 1. Jenis, negara dan cara menaklukkannya. Machiavelli memulai dengan membagi semua bentuk pemerintahan menjadi dua, republik dan monarki. Fokus utama buku ini adalah pada monarki, yang dibagi lagi menjadi dua jenis, monarki turunan dan monarki baru. Monarki baru pun bisa berasal dari wilayah yang benar-benar baru ditaklukkan atau tambahan bagi kerajaan yang sudah ada sebelumnya. Dalam bab ini, Machiavelli ingin menekankan bahwa setiap bentuk negara memerlukan pendekatan yang berbeda dalam penaklukan dan pengendalian. Sebagai contoh, wilayah yang telah lama hidup di bawah sistem kerajaan akan lebih mudah dikendalikan jika ditaklukkan oleh penguasa baru dibandingkan wilayah yang sebelumnya hidup bebas atau berbentuk republik. Ada 5 variabel penting dalam menaklukkan suatu negara. Apakah negara tersebut terbiasa dipimpin oleh raja? Apakah mereka pernah merdeka? Apakah bahasa, adat, dan hukum mereka serupa dengan si penakluk? Apakah wilayah itu ditaklukkan dengan kekuatan sendiri atau bantuan pihak ketiga? Apakah penguasa mengandalkan keberuntungan atau kecakapan? Dengan menggabungkan faktor-faktor ini, Machiavelli menyarankan strategi berbeda untuk setiap kasus. Dalam strategi politiknya, pengetahuan akan karakter rakyat dan bentuk pemerintahan mereka adalah kunci untuk menaklukkan dan mempertahankan kekuasaan. Bab 2. Monarki turunan. Monarki turunan jauh lebih mudah untuk dikelola karena rakyat sudah terbiasa dengan dinasti yang berkuasa. Kebiasaan ini membentuk loyalitas yang dalam, bahkan jika raja baru tidak terlalu berbakat. Selama penguasa tidak melakukan kesalahan besar atau merusak tatanan yang ada, kekuasaannya akan bertahan. Contohnya, Kadipaten Ferrara di Italia berhasil tetap eksis meskipun sempat diserang 2 kali oleh kekuatan luar, Venesia dan Paus Julius. Faktor penyebabnya adalah kekuatan kebiasaan dan stabilitas dinasti. Prinsip penting dalam bab ini adalah rakyat menyukai stabilitas lebih dari perubahan, bahkan jika perubahan menjanjikan perbaikan. Penguasa yang diwariskan cenderung lebih dicintai, karena tidak punya alasan untuk menindas rakyat demi mengamankan posisi. Dalam dunia modern, pelajaran ini bisa dipakai untuk memahami stabilitas negara-negara monarki konstitusional seperti Inggris atau Jepang, yang jarang mengalami gejolak besar karena rakyat menghormati simbol stabilitas, sang raja. Bab 3. Monarki campuran. Mixed monarchies. Inilah salah satu bab terpenting. Ketika wilayah baru ditambahkan ke kerajaan lama, muncul tantangan besar. Orang-orang mudah menerima penguasa baru jika mereka berharap akan kehidupan yang lebih baik. Tapi harapan ini cepat berubah menjadi kekecewaan karena realitas kekuasaan. Menurut Machiavelli, raja baru menghadapi 2 kelompok yang berpotensi menjadi musuh. Mereka yang kehilangan posisi karena kekuasaan lama tumbang. Mereka yang membantu penguasa baru, namun tidak mendapatkan imbalan sesuai harapan. Contoh kegagalan. Raja Louis XII dari Prancis menaklukkan Milan dengan mudah, tapi juga kehilangannya dengan cepat. Ini karena dia tidak menghancurkan dinasti lama sepenuhnya dan gagal membangun dukungan rakyat. Tapi ketika dia mencoba merebutnya kembali, dia lebih kejam dan waspada, menunjukkan bahwa pengalaman pertama adalah pelajaran pahit. Tips dari Machiavelli: tinggal di wilayah baru yang ditakluk, hancurkan keluarga penguasa lama, pertahankan hukum dan pajak seperti sebelumnya, bangun koloni jika tidak ingin menjaga dengan tentara, karena lebih murah dan efektif. Bab 4. Mengapa kerajaan Darius tidak memberontak setelah ditaklukkan Alexander Agung?
Alexander menaklukkan Persia dan tidak mengalami pemberontakan setelah kematiannya. Kenapa? Jawabannya ada pada struktur kekuasaan. Kerajaan Darius bersifat absolut. Seluruh kekuasaan terpusat pada raja. Tidak ada bangsawan lokal dengan kekuasaan atau loyalitas rakyat yang kuat. Setelah Alexander mengalahkan Darius dan membunuh keluarganya, tidak ada lagi tokoh yang bisa memimpin pemberontakan. Machiavelli membandingkannya dengan Prancis, yang dipenuhi baron-baron berpengaruh. Negara seperti ini mudah ditaklukkan karena ada pihak-pihak dalam negeri yang bersedia berkhianat demi kekuasaan, tetapi sulit untuk dipertahankan karena struktur bangsawannya sangat kuat. Pelajaran penting, negara dengan kekuasaan terpusat sulit ditaklukkan, tapi mudah dikuasai setelah menang. Negara dengan kekuasaan tersebar mudah ditaklukkan, tetapi sulit dikuasai secara jangka panjang. Bab 5. Cara mengatur kota dan negara yang sebelumnya merdeka. Inilah bab yang sangat strategis dan tajam. Kota-kota yang terbiasa hidup dalam kebebasan dan pemerintahan sendiri adalah ancaman laten bagi penakluk. Machiavelli memberikan 3 strategi. Hancurkan kota itu sepenuhnya, seperti yang dilakukan Roma pada Carthage, Capua, dan Numantia. Tinggal langsung di kota tersebut, supaya bisa mengontrol dan cepat mengatasi masalah. Biarkan mereka hidup dengan hukum lama tapi di bawah pengawasan ketat. Ini hanya efektif jika dikombinasikan dengan kontrol penuh. Sayangnya, strategi ketiga sering gagal. Sebab, orang tidak akan melupakan kebebasan. Bahkan, setelah 100 tahun, seperti yang terjadi di Pisa, rakyat bisa memberontak demi kebebasan. Machiavelli berkata, jika kamu menaklukkan kota yang dulu merdeka dan kamu tidak menghancurkannya, maka kamu bisa dipastikan akan dihancurkan olehnya. Bab 6. Negara yang ditaklukkan dengan kekuatan dan kemampuan sendiri. Dalam bab ini, Machiavelli menyoroti pemimpin yang memperoleh kekuasaan bukan karena keberuntungan atau warisan, melainkan melalui kemampuan pribadi, ketegasan, dan strategi militer. Pemimpin seperti ini tidak bergantung pada orang lain, melainkan mendasarkan kekuasaannya pada militansi dan struktur yang ia bangun sendiri. Machiavelli menyebut tokoh seperti Moses, Cyrus, Romulus, dan Theseus sebagai contoh pemimpin yang mengukir sejarah dengan tangan mereka sendiri. Ia menekankan bahwa untuk mengubah sistem lama, seorang pemimpin akan menghadapi banyak musuh dari mereka yang diuntungkan oleh tatanan lama. Sementara pendukung perubahan seringkali ragu dan lamban untuk membela. Oleh karena itu, pemimpin baru harus memiliki ketegasan bersenjata. Karena tanpa kekuatan, perubahan hanya akan jadi angan-angan. Contoh penting lainnya adalah Hiero dari Syracuse, seorang warga biasa yang menjadi raja karena kemampuannya membentuk pasukan sendiri, membangun aliansi baru, dan menghilangkan ketergantungan pada sistem lama. Ia menjadi raja bukan karena warisan atau hadiah, melainkan karena rakyat mempercayakan masa depan kota kepadanya. Siapapun yang membawa perubahan harus siap menghadapi kebencian dari yang diuntungkan oleh sistem lama, dan dukungan setengah hati dari yang diuntungkan oleh yang baru. Bab 7. Negara yang diperoleh karena keberuntungan dan bantuan orang lain. Machiavelli membandingkan penguasa yang memperoleh kekuasaan karena keberuntungan atau pemberian dengan mereka yang berjuang sendiri. Ia mengingatkan bahwa menjadi penguasa karena bantuan orang lain atau kekuatan eksternal membuatmu berada dalam posisi rapuh. Contohnya adalah Cesare Borgia, yang awalnya diuntungkan oleh posisi ayahnya sebagai paus, tetapi kemudian harus membangun kekuasaannya sendiri. Ia memanfaatkan kekerasan, tipu daya, dan kebijakan cerdik untuk mengamankan wilayahnya. Namun, kelemahannya adalah ia terlalu bergantung pada kekuatan eksternal, terutama paus. Dan saat dukungan itu hilang, kekuasaannya runtuh. Machiavelli juga menyebut penguasa yang diberi wilayah oleh Darius atau yang membeli kekuasaan dengan uang.
namun tidak mampu mempertahankannya karena tidak memiliki akar kekuasaan yang kuat, yakni tentara setia dan pengalaman memerintah. Kekuasaan yang datang secara instan, layaknya pohon tumbuh tanpa akar, akan tumbang saat badai pertama datang. Bab 8. Negara yang diperoleh melalui kejahatan dan kekejaman. Dalam bab ini, Machiavelli mengulas cara ekstrem memperoleh kekuasaan melalui kejahatan dan pembantaian. Ia mengangkat tokoh Agathocles, seorang tukang tembikar miskin yang naik jadi Raja Syracuse dengan membunuh seluruh senat dan tokoh-tokoh kaya kota dalam satu malam. Ia mempertahankan kekuasaannya melalui kekejaman dan disiplin militer yang tinggi. Namun, Machiavelli tidak mengagungkan cara ini. Ia membedakan antara kekejaman yang digunakan secara terencana untuk stabilitas dan kekejaman yang tidak berujung. Ia menyebut, kekejaman yang digunakan sekali dan kemudian dihentikan bisa diterima dalam konteks politik, tapi kekejaman berulang akan menghancurkan reputasi dan kekuasaan. Contoh lain adalah Oliverotto da Fermo yang membunuh pamannya saat jamuan makan untuk merebut kekuasaan, lalu mengokohkan kekuasaannya lewat pembentukan milisi dan reformasi sipil. Tapi ia akhirnya ditipu dan dibunuh oleh Cesare Borgia. Kekejaman harus dilakukan dalam satu waktu agar rakyat cepat melupakan, sedangkan kebaikan harus diberikan perlahan-lahan agar rakyat dapat menikmatinya. Bab 9. Monarki dengan dukungan publik. Di sini, Machiavelli membahas tentang penguasa yang naik ke tampuk kekuasaan berkat dukungan rakyat, bukan karena warisan, senjata, atau kekejaman. Ia menyebut dua kekuatan utama di setiap negara, rakyat biasa dan kaum bangsawan. Kaum bangsawan ingin menindas rakyat. Rakyat hanya ingin tidak ditindas. Penguasa yang didukung rakyat lebih mudah mempertahankan kekuasaan karena rakyat tidak memiliki ambisi pribadi untuk mengambil alih, hanya ingin dilindungi. Sebaliknya, bangsawan penuh ambisi dan sering berkhianat demi keuntungan pribadi. Machiavelli juga mengingatkan, saat seorang raja berubah dari penguasa terpilih menjadi penguasa absolut, ia harus mengurangi ketergantungan pada pejabat karena pejabat bisa sewaktu-waktu berbalik arah. Ia harus membuat sistem yang membuat rakyat selalu merasa membutuhkan penguasa dalam keadaan damai maupun krisis. Raja dapat hidup tanpa bangsawan, tapi tidak tanpa rakyat. Bab 10. Menilai kekuatan sebuah negara. Bab ini menekankan pentingnya pertahanan militer internal. Machiavelli bertanya, apakah seorang penguasa bisa bertahan dengan kekuatannya sendiri atau harus selalu mengandalkan bantuan luar? Penguasa yang kuat bisa membentuk pasukan sendiri dan tidak tergantung pada militer luar. Bila tidak mampu menyerang, ia harus minimal mampu bertahan di dalam tembok kota. Contoh penting, kota-kota Jerman saat itu membangun pertahanan luar biasa. Parit, dinding, artileri, gudang makanan dan latihan militer rutin yang membuat mereka tak tersentuh oleh kekuatan luar. Machiavelli juga menekankan pentingnya hubungan antara penguasa dan rakyat dalam kondisi darurat. Ketika musuh menyerang dan membakar rumah-rumah di luar tembok kota, rakyat akan setia jika mereka merasa bahwa pengorbanan mereka adalah bagian dari perjuangan bersama. Mereka akan mencintai rajanya bukan karena apa yang raja berikan, tapi karena apa yang telah mereka korbankan untuk raja. Bab 11. Negara gerejawi. Dalam bab ini Machiavelli membahas jenis negara yang paling unik, negara gereja. Ini adalah wilayah yang kekuasaannya dijalankan oleh institusi keagamaan, khususnya gereja Katolik. Menurut Machiavelli, negara gereja adalah satu-satunya bentuk pemerintahan di mana penguasanya tidak perlu menggunakan kekuatan militer ataupun keterampilan politik untuk mempertahankan kekuasaan. Negara-negara gereja begitu kuat karena ditopang oleh keyakinan religius masyarakat. Bahkan jika penguasanya lemah, tidak adil, atau tidak memerintah secara langsung, negara tetap stabil.
Rakyat tidak akan memberontak karena mereka percaya pemimpin gerejawi adalah wakil Tuhan di bumi. Namun Machiavelli mencatat perubahan besar dalam kekuatan gereja setelah masa Paus Alexander VI dan Julius II yang menggunakan militer dan siasat politik untuk memperluas kekuasaan temporal gereja di Italia. Mereka mengalahkan para baron Romawi, menduduki Romagna, dan bahkan menakuti raja-raja sekuler seperti Raja Prancis. Negara gereja adalah satu-satunya yang dapat bertahan tanpa hukum, tanpa tentara, dan tanpa keterampilan politik manusia. Bab 12. Tentara dan bahaya memakai tentara bayaran. Machiavelli berpendapat bahwa tentara bayaran adalah bahaya besar bagi sebuah negara. Mereka adalah orang-orang yang bertempur bukan karena loyalitas, tapi karena bayaran. Mereka tidak memiliki kepentingan untuk menang dan tidak akan rela mati untuk negara yang mereka tidak pedulikan. Contoh nyata yang dikritik Machiavelli adalah kondisi Italia pada zamannya. Ketergantungan pada tentara bayaran membuat Italia lemah, dihina oleh bangsa asing, dan mudah ditaklukkan. Ia menyindir bahwa prajurit bayaran berani saat damai, tetapi pengecut ketika perang datang. Tentara bayaran hanya tertarik pada gaji kecil yang Anda berikan, dan itu bukan alasan yang cukup untuk membuat mereka mau mati untuk Anda. Machiavelli menyatakan bahwa fondasi utama negara adalah dua hal, hukum yang baik dan pasukan yang kuat. Tapi tidak mungkin memiliki hukum yang baik tanpa pasukan yang kuat, sehingga prioritas utama penguasa haruslah militer yang setia dan stabil. Bab 13. Tentara pembantu, campuran, dan rakyat sendiri. Jika tentara bayaran berbahaya, maka tentara pembantu atau auxiliaries lebih berbahaya lagi. Ini adalah tentara dari negara lain yang diminta membantu. Masalahnya, jika mereka kalah, maka negara tuan rumah akan ikut kalah. Tapi jika mereka menang, maka kemenangan itu menjadi milik mereka dan penguasa bisa kehilangan kendali. Contoh, Paus Julius II meminta bantuan Spanyol untuk kampanye di Ferrara. Jika tentara Spanyol menang, Paus akan berada dalam kendali mereka. Jika kalah, ia akan ditaklukkan musuh. Maka, menang atau kalah, itu bukanlah kemenangan sejati. Sebaliknya, Machiavelli mengagungkan tentara rakyat, yaitu milisi dari warga negara sendiri. Ia menyebut Francesco Sforza sebagai contoh pemimpin yang menjadi adipati Milan karena membangun pasukannya sendiri. Kemenangan yang diraih dengan pasukan sendiri adalah kemenangan sejati. Kemenangan dengan pasukan asing adalah kekalahan yang tertunda. Bab 14. Seorang penguasa dan tentaranya. Di bab ini, Machiavelli menyatakan bahwa seorang penguasa harus menjadikan perang sebagai satu-satunya keahliannya. Tidak ada tugas yang lebih penting bagi seorang pemimpin selain mengorganisir pasukan, melatih militer, dan belajar strategi perang. Contohnya adalah Philopoemen, Jenderal Achaean yang selalu berlatih bahkan saat damai. Ia berdiskusi strategi dengan temannya saat bepergian, membayangkan posisi musuh di medan perbukitan, dan merancang cara menyerang atau mundur. Ia adalah lambang pemimpin yang siap bahkan saat tidak berperang. Machiavelli juga menyebut bahwa pemimpin harus membaca sejarah militer, meneladani pemimpin besar seperti Alexander Agung, Caesar, dan Scipio, serta menghindari kemewahan agar tidak melemahkan diri dan pasukannya. Seorang penguasa harus selalu mempersiapkan diri untuk perang, bahkan di saat damai. Bab 15. Apa yang membuat pemimpin dipuji atau dicela? Dalam bab yang filosofis ini, Machiavelli menggugat norma moral konvensional. Ia berkata bahwa ada jurang besar antara bagaimana orang seharusnya bertindak dan bagaimana orang benar-benar bertindak. Jika seorang penguasa selalu mencoba bersikap ideal dalam dunia yang tidak ideal, ia akan gagal. Ia menegaskan bahwa pemimpin tidak perlu memiliki semua sifat baik, tetapi harus terlihat memilikinya ketika perlu. Kadang-kadang sifat kejam, curang, atau tidak bermoral diperlukan untuk menyelamatkan negara. Karena itu, Machiavelli membenarkan bahwa penguasa harus belajar menjadi tidak baik ketika situasi menuntutnya.
Jika kau ingin bertahan sebagai orang baik dalam dunia yang penuh keburukan, maka kau akan hancur. Maka penguasa harus belajar untuk tidak baik jika keadaan menuntutnya. Bab 16. Kedermawanan dan kekikiran. Machiavelli membuka bab ini dengan menyatakan bahwa semua orang ingin dikenal sebagai dermawan. Tapi ia segera memperingatkan bahwa kedermawanan yang berlebihan akan menghancurkan seorang penguasa. Jika seorang penguasa terlalu murah hati, ia akan segera kehabisan dana, memaksanya memungut pajak tinggi yang menyebabkan kebencian rakyat. Lebih baik dikenal pelit oleh segelintir orang daripada dibenci banyak orang karena memiskinkan mereka. Ia membedakan dua jenis penguasa. Yang sedang berjuang memperoleh kekuasaan perlu tampak dermawan untuk menarik dukungan. Dan yang sudah berkuasa justru harus hemat agar bisa bertahan. Machiavelli menekankan bahwa kedermawanan bisa diterima jika menggunakan uang orang lain, seperti saat berperang, menjarah, atau didanai dari sumber eksternal. Tetapi jika dana berasal dari pajak rakyat atau harta sendiri, itu hanya akan mempercepat kehancuran. Kesimpulannya, lebih bijak untuk hemat dan kuat daripada dermawan namun rapuh. Bab 17. Kekejaman dan belas kasihan. Lebih baik ditakuti atau dicintai? Pertanyaan paling terkenal dari Machiavelli dijawab di bab ini. Apakah lebih baik dicintai atau ditakuti? Jawabannya, idealnya kedua-duanya. Tetapi jika harus memilih, lebih aman ditakuti. Cinta bersifat sukarela dan bisa hilang sewaktu-waktu. Tapi, rasa takut didasarkan pada ketakutan akan hukuman. Dan itu selalu ada. Machiavelli mencontohkan Cesare Borgia yang dinilai kejam karena menumpas kejahatan di Romagna. Tapi kekejamannya menghasilkan kedamaian dan loyalitas. Dibandingkan dengan kebijakan penuh belas kasihan yang justru menimbulkan kekacauan seperti di Pistoia, tindakan Borgia jauh lebih bijak. Ia juga menyatakan bahwa seorang penguasa harus menghindari kebencian. Artinya, ia boleh ditakuti, tetapi tidak boleh dibenci, khususnya dengan cara tidak merebut harta atau wanita rakyat. Bab 18. Seorang penguasa dan janjinya. Disinilah Machiavelli benar-benar menunjukkan pragmatisme ekstrem. Ia mengatakan bahwa seorang penguasa tidak harus menepati janji jika keadaan yang mendasari janji itu telah berubah. Karena manusia pada dasarnya tidak menepati janji mereka, maka seorang penguasa tidak wajib menepati janjinya kepada mereka. Machiavelli mengusulkan agar penguasa menggabungkan sifat rubah, licik dan singa kuat. Singa tidak bisa menghindari jebakan. Rubah tidak bisa mengalahkan serigala. Seorang pemimpin yang hanya menjadi singa akan tertipu dan yang hanya menjadi rubah akan diserang. Maka, strategi dan kelicikan sama pentingnya dengan kekuatan militer. Ia mengutip Paus Alexander VI sebagai contoh ahli tipu daya. Alexander dikenal sering melanggar sumpah dan janji, tapi tetap sukses karena memahami sifat dasar manusia yang mudah tertipu dan hanya melihat hasil akhir. Bab 19. Menghindari kebencian dan cemoohan. Dalam bab ini, Machiavelli menegaskan bahwa dua hal paling berbahaya bagi penguasa adalah kebencian dan penghinaan. Penguasa bisa selamat dari kesalahan, tetapi tidak dari kebencian rakyat. Penguasa yang dibenci akan mudah dijatuhkan, bahkan oleh konspirasi kecil. Kebencian muncul ketika penguasa merampas harta rakyat, menghina kehormatan mereka, terutama wanita, memaksakan pajak tinggi tanpa sebab. Sementara penghinaan muncul ketika penguasa terlihat lemah, tidak konsisten, penakut, atau terlalu bergantung pada orang lain. Maka seorang pemimpin harus tampak tegas, bijak, dan memancarkan wibawa. Machiavelli juga memperingatkan tentang bahaya konspirasi dan cara terbaik untuk menghindarinya. Jangan sampai dibenci mayoritas rakyat. Konspirator hanya akan bergerak jika mereka yakin rakyat akan mendukung mereka setelah kudeta berhasil.
Bab 20. Tentang benteng dan strategi umum penguasa. Penguasa sering membangun benteng untuk melindungi diri. Tapi Machiavelli memperingatkan, benteng tidak akan menyelamatkanmu jika rakyat membencimu. Benteng bisa membuat penguasa merasa aman secara fisik, tapi secara politik bisa menimbulkan isolasi dan ketidakpercayaan. Benteng terbaik adalah tidak dibenci oleh rakyatmu. Ia juga membahas strategi lain. Memecah belah rakyat agar mudah dikendalikan tapi berbahaya saat musuh menyerang. Mengangkat pihak yang dulu menentang. Kadang lebih loyal karena ingin menebus kesalahan. Menunjukkan kekuatan dengan memberi senjata kepada rakyat yang loyal, bukan mengambilnya. Dalam banyak kasus, benteng lebih banyak memprovokasi pemberontakan dibanding mencegahnya seperti yang terjadi di Milan dengan Castel Sforza. Tapi ada pula pengecualian seperti Caterina Sforza yang mempertahankan kekuasaan dengan bertahan di benteng setelah suaminya dibunuh. Bab 21. Apa yang harus dilakukan seorang penguasa untuk meraih rasa hormat? Dalam bab ini, Machiavelli menekankan bahwa penguasa yang ingin dihormati harus menonjol dalam tindakan-tindakan luar biasa, terutama dalam bidang militer dan kebijakan publik. Penguasa tidak boleh stagnan. Ia harus terus bergerak, membangun citra kuat, dan tampil sebagai pemimpin aktif. Contoh teladan, Ferdinand dari Aragon, Raja Spanyol. Ia memperkuat kekuasaannya lewat kampanye militer yang terus-menerus, menaklukkan Granada, mengusir orang Yahudi Marano, menyerang Afrika, hingga Italia dan Prancis. Semua kampanye ini dibalut dengan kedok religius yang justru meningkatkan kekaguman rakyat. Selain itu, penguasa juga harus menghormati dan mendukung para pengrajin, pedagang, dan petani. Mengadakan festival dan pertunjukan untuk menghibur rakyat. Terlibat langsung dalam komunitas lokal seperti serikat dan distrik. Seorang penguasa harus terus menampilkan dirinya dalam pencapaian dan keajaiban agar rakyat terus terpikat, sementara para bangsawan tidak punya waktu untuk berkhianat. Bab 22 tentang para menteri seorang penguasa. Machiavelli menyatakan bahwa kualitas para menteri mencerminkan kualitas sang penguasa. Jika seorang raja memilih menteri yang cerdas dan setia, maka ia akan dinilai bijaksana. Tapi jika ia dikelilingi orang lemah dan korup, maka ia pasti tidak kompeten. Ia membagi intelektualitas manusia menjadi 3 tingkat. Orang yang bisa memahami sesuatu sendiri, paling hebat. Orang yang bisa mengenali kebenaran dalam pendapat orang lain, masih berguna. Orang yang tidak bisa memahami atau mengenali apapun, tak berguna. Pandolfo Petrucci, penguasa Siena, menjadi contoh positif karena mampu memilih menteri yang kompeten seperti Antonio da Venafro. Kiat dari Machiavelli. Perhatikan, apakah menteri berfikir untuk kepentingan diri atau pemimpin. Berikan kehormatan, kekayaan, dan tanggung jawab agar ia terikat pada penguasa. Bab 23. Menghindari penjilat. Machiavelli memperingatkan bahwa penjilat adalah ancaman berbahaya di sekitar penguasa. Mereka membuat pemimpin merasa hebat, padahal menyembunyikan kebenaran demi kepentingan pribadi. Masalahnya, jika penguasa mendorong keterbukaan total, maka ia bisa kehilangan wibawa karena terlalu banyak dikritik. Sebaliknya, jika terlalu tertutup, ia akan dikelilingi oleh bisikan palsu. Solusi Machiavelli: izinkan hanya menteri terpercaya untuk mengatakan kebenaran. Beri ruang untuk berdiskusi secara terbuka, namun tetap tegas dalam keputusan. Pemimpin yang bijak bukan karena ia mendapat nasihat baik, tapi karena ia cukup bijak untuk mengenali nasihat yang baik. Bab 24. Mengapa penguasa Italia kehilangan kekuasaan mereka? Dalam bab ini, Machiavelli menyalahkan ketidaksiapan, kelemahan militer, dan ketergantungan pada orang lain.
sebagai penyebab utama kejatuhan penguasa-penguasa Italia seperti Raja Napoli dan Adipati Milan. Mereka terlalu percaya bahawa keadaan akan selalu aman dan tidak bersiap saat badai datang. Mereka berharap rakyat akan memanggil mereka kembali setelah dijatuhkan. Tapi lupa bahawa hormatan dan kekuasaan tidak datang dari nostalgia, tapi dari kekuatan nyata. Penguasa yang kalah dan menyalahkan keberuntungan hanya membuktikan kelemahannya sendiri. Ia mengingatkan bahawa pertahanan terbaik adalah milik sendiri, bukan dari sekutu, bukan dari benteng, tetapi dari tentara dan kebijakan yang dibangun secara mandiri dan strategis. Bab 25. Peran keberuntungan dalam urusan manusia dan cara menghadapinya. Bab ini sangat filosofis. Machiavelli mengakui bahawa keberuntungan, fortuna, memiliki peran dalam kehidupan. Bahkan hingga setengah dari nasib manusia ditentukan olehnya. Tapi separuh lainnya tetap bergantung pada kebijakan dan kesiapan manusia. Ia mengibaratkan keberuntungan seperti sungai banjir. Tak bisa dihentikan, tapi bisa dikendalikan kalau sudah dibuat tanggul dan saluran saat air surut. Fortuna menunjukkan kekuatannya di tempat-tempat yang tidak dipagari. Menurutnya, penguasa sukses adalah mereka yang mampu beradaptasi dengan zaman. Paus Julius II berhasil karena tindakannya yang impulsif, cocok dengan masa penuh krisis. Pemimpin gagal adalah yang bersikap sama meskipun zaman berubah. Bab 26. Seruan untuk membebaskan Italia dari penjajahan asing. Bab penutup ini bersifat personal dan patriotik. Machiavelli tidak lagi sekadar menganalisis strategi kekuasaan, tapi mengangkat semangat nasionalisme dan menyerukan penyatuan Italia. Ia menulis langsung kepada Lorenzo de Medici, bangsawan muda dari keluarga paling berpengaruh di Florence, agar menjadi penyelamat bangsa. Machiavelli membandingkan kondisi Italia saat itu dengan masa-masa kelam bangsa-bangsa besar yang kemudian bangkit lewat pemimpin hebat. Musa membebaskan Bani Israel dari Mesir. Cyrus membebaskan Persia dari Media. Theseus menyatukan kota-kota Athena. Italia, kata Machiavelli, saat ini lebih hancur dari semua itu. Terbelah, dijajah, miskin, dan tanpa pemimpin. Ia menyebut Italia setengah mati dan hanya menunggu seseorang untuk menyembuhkan luka-lukanya. Seluruh negeri berdoa agar Tuhan mengirimkan seorang pemimpin. Engkau hanya perlu mengangkat bendera dan seluruh Italia akan berbaris di belakangmu. Machiavelli juga menyindir keras tentara bayaran dan kekuatan asing yang selama ini membuat Italia lemah. Ia menyerukan pembangunan tentara nasional dari rakyat sendiri, bukan mengandalkan bangsa lain. Sebagai penutup, ia mengutip Petrarch dengan kata-kata penuh semangat, keutamaan akan melawan kegilaan. Dan pertempuran itu akan singkat, karena keberanian kuno belum mati di dalam dada orang Italia. Kita telah menyusuri seluruh isi The Prince, bukan hanya sebagai buku, tapi sebagai jendela menembus jiwa kekuasaan dan politik manusia. Kita melihat bagaimana Niccolo Machiavelli menelanjangi sifat manusia dan menyarankan strategi demi satu hal, bertahan dan menang dalam kekuasaan. Apakah ini buku tentang kejahatan? Atau tentang kebijaksanaan? Tentang manipulasi? Atau tentang keberanian untuk memutus rantai moral palsu? Jawabannya bukan di buku, tetapi dalam kita yang membacanya. Machiavelli, dalam keadaan terbuang, menulis bukan untuk membenarkan kekejaman, tetapi untuk memberitahu dunia, beginilah dunia ini bekerja. Ia tak menulis utopia, tetapi manual bertahan hidup dalam dunia yang brutal. Hari ini, kita bisa belajar bahwa kekuasaan bukan hanya tentang niat baik, bahwa cinta dan rasa takut harus diukur, bahwa janji bisa jadi alat, bukan tujuan, bahwa untuk menjadi pemimpin sejati, kita tidak hanya harus disukai, tapi juga dihormati. Dan yang paling penting, The Prince mengajarkan, jangan andalkan keberuntungan, bangun kekuatanmu sendiri. Waktu tak akan menunggu mereka yang tidak siap. Semoga bacaan ini bukan hanya mengisi waktu,
tetapi mengubah cara kita memandang dunia kekuasaan, sejarah, dan bahkan diri sendiri. Terima kasih sudah menyaksikan video ini hingga akhir. Jangan lupa bagikan, berkomentar, dan berlangganan untuk konten mendalam selanjutnya. Dan ingat, di dunia yang dikuasai oleh kekuatan dan ilusi, hanya yang berfikir tajam dan bertindak tegas yang akan bertahan. Sampai jumpa di video berikutnya.